Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, ICE Citizen ya, ITB Civil Engineering Expo. Selamat datang di Telpso ICE ITB 2026. Perkenalkan, saya Cana Divertana Hernama ya, atau yang dipanggil Cana ya. Di sini saya selaku moderator akan menemani Anda dalam beberapa waktu ke depan. Pada talkshow hari ini kita akan berbincang kembali dengan salah satu expert di bidang transportasi ya. Beliau saat ini menjabat sebagai guru besar kelompok keahlian rekayasa transportasi program studi Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung, yaitu Bapak Profesor Insinyur Rudi Hermawan Karsaman, MSc PSD ya. Selamat datang Pak di sini Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ini mari nah ini gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. sehat-sehat. Nah, sebelum mulai bincang-bincang, mungkin saya akan menyampaikan pada para pemirsa ya. Jadi ini kurikulum vitae Pak Rudi ya. Jadi pendidikannya 87 sampai 84 itu ITB jurusan Teknik Sipil, kemudian pasca sarjana. Oh, salah ke 78 harusnya. Oh, 8, 7, 78 ya, 84. 78. 78. Kemudian ya 84 85 pasca sarjana non negeri Jalan Raya PUITB, kemudian melanjutkan ke tahun 88 sampai 89 di Highway Engineering Course ya di University Birmingham UK. Kemudian tahun 92 sampai 96 PSD program Institute for Transport Study University of Leeds UK. Nah, pengalaman kerjanya ini cukup banyak ya. Jadi tahun 84 sampai sekarang adalah staf pengajar di ITB. 2010 sampai 2014 ada direktur pengembangan institut di ITB ya. 2015 sampai 2017 ada komisaris Jalan Tol Gempol Pandaan. Kemudian 2015, 2018 ketua Dewan Riset Daerah Jawa Barat dan 2024 sampai sekarang adalah ketua Senat Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Pengalaman organisasi ya, tahun 87 sampai sekarang adalah anggota Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia HPJI. Tahun 97 sampai sekarang anggota Masyarakat Transportasi Indonesia MTI. Tahun 99 sampai sekarang adalah anggota Eastern Asia Society for Transportation Study ya, IAS. Kemudian 2021 sampai sekarang adalah anggota Masdali, Masyarakat Pengendalian Indonesia. Tanda jasa, wah alhamdulillah banyak juga ada jasa. 2021 adalah Ganesha Bakti Wiramadya dari ITB. 2004 itu Satya Lancana kesetiaan 10 tahun dari Presiden. Alhamdulillah ya Presiden ya. Pegawai 2010 negeri. ya Pegawai kesetiaan negeri. 20 tahun dari Presiden RI dan 2018 kesetiaan 30 tahun dari Presiden RI. Alhamdulillah. Selamat ya Pak ya ini dapat penghargaan. Nah, ini sebelum bincang-bincang ini kesibukannya apa saja Pak? Mungkin Bapak bisa nyampaikan, mungkin Bapak di samping ini ya mungkin Bapak ada kesibukan lain. Oh enggak, jadi kesibukan saya sekarang hanya duduk-duduk manis di kampus sesuai dengan tugas sebagai dosen gitu ya, cuman ngajar, membimbing, dan kemudian kadang-kadang meneliti barangkali gitu ya. Ya, ya. Jadi saya udah nggak ikut lagi yang pengabdian masyarakat barangkali ya, yang proyek-proyek saya udah tidak pernah tidak ikut lah karena kira-kira begitu ya. Jadi Ya, itu oke. bantu saja lah. Oh, ya. Ya, oke. Nah, ini sesuai dengan topik yang saya dapatkan dari panitia yaitu Intelligent Transportation System ya, Redefining Urban Mobility in the Era of Smart Infrastructure. Nah, ini. Jadi topik ini akan diangkat dalam podcast kali ini ya. Jadi sistem transportasi cerdas atau pintar ya, mendefinisikan ulang mobilitas perkotaan di era infrastruktur cerdas atau pintar. Nah, ini saya ingin tahu lebih banyak dari Bapak ya. Nah, ini kalau kebetulan saya Muslim, ya asbabun nuzulnya itu gimana ya? Jadi latar belakangnya itu mengenai intelijen transportasi sistem ini mungkin Bapak bisa sampaikan Pak supaya kami ini semua bisa tahu lebih jelas Pak. Jadi itu Pak. Oke, baik. Jadi terima kasih ya. Jadi pengertian tentang ITS ini ya, Intelligent Transport System itu memang sekarang ini lagi musim-musimnya intelijen begitu ya. Sekarang kadang-kadang diganti intelijen dengan kata smart ya. Dikit-dikit smart, dikit-dikit smart. Ada smart city, smart building, smart
vehicle dan sebagainya. Nah, ini jadi intelligence transportation itu bakal salah satu daripada sistem-sistem tersebut begitu ya. Di sipil nanti ada juga intelligent building system, intelligent water management system dan sebagainya. Namun demikian barangkali asal muasal atau apa kenapa kebutuhan sistem ini dikembangkan adalah karena secara natural begitu ya, jumlah penduduk di dunia ini bertambah terus begitu ya. Dan kemudian kebutuhan untuk mobilisasi atau beraktivitas juga makin meningkat. Semakin banyak orang yang ingin menggunakan kendaraan untuk memudahkan pergerakan mereka begitu kan. Nah, lama-kelamaan semua kebutuhan ini berbenturan salah satunya begitu ya, dan kemudian akan menyebabkan efisienan daripada sistem-sistem yang sudah ada tersebut ya. Contohnya dengan makin banyaknya kendaraan yang beraktivitas di suatu daerah begitu kan, timbullah mulai kemacetan-kemacetan begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kadang-kadang terjadi juga kecelakaan dan ujung-ujungnya barangkali itu mengangkut juga mungkin udara sekitar kita, tentunya ada polusi-polusi yang diakibatkan oleh kemacetan-kemacetan tersebut. Nah, demikianlah barangkali kira asal muasal atau penyebab daripada pengembangan sistem yang lebih pinter tadi nih, bagaimana mengatur supaya pergerakan-pergerakan tersebut lebih lebih baik dan lebih selamat dan sebagainya ya. Nah, sehingga bolehlah barangkali itu adalah konsep tentang intelligent transport system tersebut begitu ya. Nah, jadi intinya sih bahwa si intelligent transport system itu adalah kira-kira integrated atau interaksi antara berbagai komponen yang yang membuat suatu aktivitas transportasi tersebut gitu ya. Jadi ada elemen kendaraan, ada elemen infrastrukturnya, jalan dan sebagainya, dan kemudian ada usernya juga begitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya pergerakan-pergerakan tersebut bisa berkomunikasi antara masing-masing elemen tersebut begitu ya, supaya dia berjalan dengan lancar. Nah, yang jadi dasar daripada pengkombinasi atau interaktif tersebut adalah dengan berdasarkan pada teknologi yang sedang berkembang sekarang ini, yaitu teknologi informasi dan komunikasi begitu ya. Jadi memang si sistem ini baru berkembang searah dengan berkembangnya sistem dari teknologi teknologi informasi dan komunikasi ini gitu ya. 20 tahun terakhir ini barangkali ya sangat pesat sekali ya. Jadi kalau kita barangkali dari segi orang sipil begitu ya, ya kita membuat kita kan biasanya urusannya membuat prasarana begitu ya. Jadi bikin jalan rel, benar dan sebagainya. Itu barangkali tidak akan berubah dengan perkembangan informasi ini teknologi ini begitu ya. Nah, tapi demikian barangkali kita yang berusaha terkait dengan operasinya ini barangkali yang akan sangat berubah begitu ya. Dan ujung-ujung dari dari pengembangan intelligent transport system ini adalah agarnya juga pergerakan tersebut adalah bersifat menjamin atau meningkatkan keselamatan pergerakan tersebut, kemudian meningkatkan efisiensi ya supaya tidak banyak hal-hal yang terbuang, dan kemudian tadi itu sekarang kata kunci yang berikutnya adalah sustainable ya, jadi itu bisa bersifat jangka panjang begitu terus, dia tidak habis pada saat ini saja. Nah, itulah kira-kira dari alasan kenapa si ITS ini dikembangkan. Begitu. Iya. Wah, luar biasa ya sekarang ya, safety, efisiensi, sustainability. Nah, sekarang itu adalah era-era yang digaungkan sekarang ini ya, sustainability. Ya, saya cukup ini. Ya, oke. Berikutnya adalah pertanyaan, apakah manfaatnya Pak dari penerapan dari ITS ini manfaat langsung ataupun misalnya manfaat yang tidak langsungnya ya, baik kepada user, kepada government, ada kepada pemangku kepentingan ya, stakeholder. Ya. Terima kasih. Jadi memang ada beberapa harapan gitu atau manfaat yang diharapkan dari penerapan dari sistem ini begitu ya. Jadi tadi itu bisa baik ke orang yang langsung mengalami atau menggunakannya ini, atau ada juga pihak-pihak yang lain yang tadi yang tidak terkait langsung dengan penggunaan begitu ya, seperti masyarakat yang tidak menggunakan sistem ini ya. Jadi intinya barangkali beberapa manfaat tersebut adalah pertama adalah kita mendapatkan sistem transportasi yang lebih aman ya, dan kemudian artinya aman dalam masalah kecelakaan begitu ya, jadi aman ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita ingin mendapatkan sistem transportasi yang lancar begitu ya, jadi aman, lancar ya, tidak macet-macet begitu ya, dan kemudian men-saving atau mendapatkan
waktu yang lebih efektif begitu ya. Sekarang ini urusan waktu atau jarak ya. Biasanya kalau dulu kita menghitung jarak dari satu tempat ke tempat yang lain adalah dengan ukuran fisik, berapa meter, berapa kilometer begitu ya fisiknya. Tapi sekarang ukuran yang didapatkan dari jauh dekatnya suatu tempat dengan tempat yang lain adalah dengan berapa lama waktu yang diberikan, kira-kira yang diperlukan untuk bisa mencapai si asal dan tujuan tersebut. Nah inilah barangkali salah satu yang travel time ini barangkali ya, atau waktu perjalanan ini yang ingin kita tingkatkan juga begitu ya. Nah kemudian yang berikutnya lagi akibat dari pengurangan kemacetan dan sebagainya itu, maka kita berharap bahwa memang polusi yang terjadi akibat pergerakan kendaraan tersebut juga bisa menjadi berkurang begitu ya. Jadi dengan kata lain barangkali siapanya ada manfaat-manfaat dari segi lingkungan gitu ya. Dan terakhir lagi adalah barangkali salah satu salah satu masalah yang didapati orang-orang yang pengguna langsung ya kalau kita menggunakan sistem transportasi adalah kepastian akan adanya transportasi sendiri. Kapan kita nyampe, kapan kita datang dan sebagainya ya. Itu biasanya yang paling paling menjengkelkan begitu ya kalau kita tidak tahu, kalau kita menunggu suatu angkutan kemudian kita tidak tahu kapan si angkutan tersebut datang begitu ya. Nah, itulah barangkali salah satu yang mungkin dengan adanya intelijen transportasi sistem ini kita bisa mengetahui kapan ada suatu angkutan kendaraan yang akan kita gunakan gitu. Dan kemudian kalau kita pakai juga kita kira-kira kapan kita akan nyampe ke tempat tujuan kita gitu. Nah itu barangkali yang salah satu kegunaan dari ITS ini Pak. Ya. Oke, ini manfaatnya apa ya untuk para stakeholder ya. Bagus juga ini untuk bisa diterapkan, mudah-mudahan bisa diterapkan. Oke, mengenai itu tadi sudah manfaat. Ya. Nah, bagaimana mengenai prinsipnya dari ITS itu ya terhadap prinsipnya untuk prinsip-prinsip lebih detail lagi ya mengenai cara ya prinsip atau cara untuk menerapkan supaya bisa diterapkan di kota-kota besar ya mulai di Indonesia itu gimana Pak? Ya sebenarnya prinsip dari ITS ini adalah yang pertama adalah kita mendeteksi begitu ya. Kan kita kan si transportnya ada benda-benda yang bergerak begitu ya. Nah, kita harus pertama adalah mendeteksi di mana barang-barang itu yang bergerak begitu ya. Kemudian perlu kecepatannya berapa dan sebagainya begitu ya. Nah, itulah informasi-informasi itulah barangkali yang kemudian dikumpulkan begitu ya. Kemudian diproses begitu ya. Dan kemudian dengan proses itu kemudian akan si hasil daripada analisis dan sebagainya kemudian disebarkan lagi ke alat-alat yang membutuhkannya ini ya. Jadi contoh tadi itu ya barangkali kalau kita ingin mengetahui di mana suatu kendaraan berada begitu ya, dan kemudian berapa kecepatannya. Nah, kemudian kita bisa bisa memberi informasi ke tempat-tempat yang lain ya bahwa ini ada kendaraan yang bergerak pada suatu lokasi tertentu. Dan kemudian kalau misalnya itu seperti apa kondisi daripada semua kendaraan ini karena kendaraan ini kan bukan satu gitu ya. Berbagai macam kendaraan bergerak pada waktu yang bersamaan. Nah, kita bisa memberikan juga informasi tersebut pada kendaraan-kendaraan yang lain begitu nah ya. Jadi ada banyak-banyak sekali pergerakan-pergerakan begitu ya di suatu sistem tersebut gitu ya. Nah, ini informasi-informasi inilah barangkali yang akan berguna bagi pengendara-pengendara yang lain ya. Nah, mungkin itu tadi ya, jadi prinsipnya hanya itu ya, mendeteksi, kemudian mengolah, kemudian dianalisis dan kemudian disebarkan kembali si informasi tersebut. Unggul bisa digunakan oleh pengguna-pengguna yang lain ya. Itu barangkali secara prinsip dari sistem tersebut ya. Nah, mungkin lebih lebih gampang barangkali kalau kita langsung barangkali melihat penerapannya barangkali itu mungkin yang Nah, nggak tahu kira-kira Pak Cana barangkali. ya, ini cukup menarik juga ya. Jadi kalau tadi Bapak nyampaikan untuk arsitekturnya ada sensing, Ya, processing, kemudian ya, kontrol ini ya. ya, ya. Ini mau tidak mau ini pasti berhubungan sama apa ya? Ini perlu ya perilakunya juga ya, Bilar ya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang saya cukup menarik juga ini. Nah, mengenai contohnya Bapak bisa ini nyampaikan ini Ah, contohnya ya penerapan yang ya. sudah mengenai intelligent transportation system baik di Indonesia, kemudian juga mungkin Bapak kan sering keluar negeri ya, sekalian juga ya. Itu mungkin di luar negeri gimana ya? Kira-kira itu, Pak. Ya mungkin yang paling awal-awal begitu ya. Banyak sekali ya penerapan-penerapan di bidang transport ini ya, mulai dari pengaturan lalu lintas sendiri, ada pengaturan tentang penggunaan bus, public transport dan sebagainya. Nah, contoh yang paling paling awal barangkali adalah dengan dengan pemakaian yang disebut dengan adaptive traffic signal.
saya suka ngajarin begitu ya kalau misalnya dia di mata kuliah antar rekayasa transportasi gitu ya, bahwa sistem signaling ya lampu lalu lintas kita kan ada beberapa macam ya. Ada yang bersifat fix ya. Jadi itu ya warna itu ya, warna kuning hijau kuning merah kuning hijau gitu ya. Ada yang bersifat sama semua begitu, mau siang mau malam dan sebagainya, itu disebut dengan fix ya, si siklusnya ini. Tapi ada juga yang berubah begitu, tergantung kepada berapa banyak lalu lintas yang ada dalam suatu persimpangan begitu ya. Nah, itu sebetulnya adaptif itu dengan dengan perubahan tersebut ya. Nah, jadi seolah-olah si sinyal lalu lintas itu bisa merasakan atau bisa mengatur sendiri ya, bagaimana memberikan suatu lama waktu dan sebagainya ya, apa lampu hijaunya berapa, lampu merahnya berapa dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan adaptif traffic signal ini ya. Jadi suatu apa namanya, kalau dulu barangkali pernah dengar ada ATCS ya, Area Traffic Control System. Nah, itulah barang kita mengatur agar si pergerakan atau si perubahan lampu lalu lintas tersebut bisa seiring dengan jumlah lalu lintas yang ada di dalam lampu tersebut ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi barangkali yang canggih adalah sebut dengan real time rerouting. Jadi sebenarnya untuk route guidance ya. Jadi kalau zaman dulu kalau belum ada sistem ini, kalau kita datang ke suatu daerah begitu ya, kita ingin katakan kita pakai kendaraan sendiri ya, kita ingin mengetahui kalau kita dari tempat A ke tempat B, bagaimana caranya? Pertama kita harus dapat dulu barangkali petanya ya. Kita tahu dahulu petanya seperti apa. Nah, kemudian balik kita bukan untuk kita harus lewat jalan ini dan sebagainya. Kita mengatur begitu ya, kita pengaturan dari si rute kita ini ya. Nah, sekarang barangkali si sistem itu udah hilang sekarang nih ya. Dengan gampangnya orang sekarang itu dengan menggunakan Google dan segala macam, dia tinggal menentukan dia di dalam HP pula sekarang ini kan. Dia tempatnya sekarang ada di mana, kemudian dia akan menuju ke arah mana. Nah, kemudian seolah-olah si sistem tersebut memberitahu ke si user ini, kamu harusnya lurus berapa ratus meter, belok kiri, belok kanan, dan sebagainya. Nah, itulah salah satu penerapan daripada intelligent transport system ini, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian yang lain barangkali contoh yang lain adalah dalam bentuk public transport management. Jadi manajemen angkutan umum gitu ya. Kalau dulu barangkali kita kadang-kadang kan tadi tuh ya, seperti yang saya bilang tadi ya, kita akan menunggu, katakanlah kita pengguna angkutan bis barangkali atau angkutan kereta begitu ya. Kita akan menunggu saya di stasiun begitu. Kapan nih bus saya datang nih? Kapan nih kereta saya datang? Kita tanpa ada kepastian kan. Nah, sekarang barangkali kita bisa mengetahui kapan sih bus kita akan datang dalam waktu 1 menit lagi, 2 menit lagi dan sebagainya. Nah, itu sebut dengan tadi tuh salah satu real time tracking jadinya begitu ya. Nah, kalau misalnya kita masih 10 menit lagi ya berarti kita bisa ngopi dulu lah barangkali begitu, itu kan daripada nunggu sampai tidak tidak keruan ya, kayak di PHP begitu ya, gitu ya. Nah, kemudian tadi tuh smart ticket ya, jadi juga salah satunya seperti itu. Jadi kalau zaman dulu barangkali kita harus, kalau kita ingin angkutan umum barangkali kita harus membeli tiket dulu begitu di luar gitu ya, kemudian nanti naik ke angkutannya, kemudian diperiksa begitu ya dan sebagainya. Tapi kan sekarang kan tidak kan, orang dengan berbekal e-money ya, dengan kartu begitu, yang ada duitnya, kita tinggal nge-tap saja begitu ya ke tempat di mana kita akan naik begitu, dan kemudian begitu nanti turun, kita akan nge-tap lagi dan kita akan di-charge sesuai dengan tadi jarak kita dan sebagainya. Kan itu tidak pakai harus beli ribut-ribut beli kartu dan sebagainya ya. Itu barangkali salah satu yang berikutnya ya. Nah, kemudian yang lain lagi adalah tentang penggunaan dari sistem ini terhadap kalau misalnya untuk penanggulangan kecelakaan gitu ya. Jadi dengan sistem ini kita bisa mengetahui persis di mana lokasi kecelakaan tersebut ada, kemudian dia harus diangkut kemana, kemudian pihak rumah sakit atau apa barangkali yang perlu dikasih beri informasi juga begitu ya, dan sebagainya itu dengan cepat begitu bisa langsung dikoordinir begitu ya. Nah, itu barangkali salah satu keuntungan dengan adanya sistem ITS ini ya. Ya. Yang terakhir barangkali ya, yang terakhir adalah barangkali ya kali ini sebelum sebelum dulu kali ya. Nah, ini barangkali jadi sistem dari yang prinsip dari eh, antara pergerakan kendaraan itu seolah-olah si kendaraan-kendaraan tersebut bisa berkomunikasi di antaranya begitu ya. Jadi sehingga mereka tuh bisa mengetahui kondisi dari kendaraan-kendaraan yang lain dan kemudian juga berkomunikasi dengan dengan infrastrukturnya ini ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini barangkali yang salah satu barangkali yang kita masih belum belum eh, eh, terjadi. Kita akan di khusus jalan tol ya.
Jadi ceritanya kita tuh ingin agar jalan tol ini barangkali si pengguna tersebut tidak harus berhenti untuk apa namanya untuk men-tap itu ya kartunya ini yang dibayar sebagai itu ya. Jadi itu yang diinginkan adalah itu disebut dengan sistem multi lane free flow system gitu ya. Di mana kendaraan tersebut dia tidak harus berhenti di pintu tol tapi langsung akan diketahui gitu ya. Di kendaraan apa yang lewat, kemudian diketahui apa namanya punya siapa dan sebagainya, kemudian berapa kilometer yang akan dilalui jalan tol tersebut, kemudian dia ditagihkan lah kira-kira dari apa namanya dari sistem tersebut begitu ya. Jadi bisa sangat-sangat memperlancar sekali ya, orang tidak ada antri-antrian lagi di gerbang tol dan sebagainya. Ya, itulah kira-kira Pak karena ininya apa Iya, namanya beberapa penerapan dari sistem ini ya. iya. Mungkin yang Hmm. ini bisa disampaikan Pak di negara mana yang sudah terapkan Oh, sama di kota ya, mana di ya, Indonesia oke, yang sudah ya ya, supaya kita bisa tahu ya, mungkin ya, Bapak. ya. Ya. Oke, jadi apa contoh klasik dari negara yang apa namanya yang sudah menerapkan sistem ini secara sangat meluas dan sudah lama begitulah Singapura begitu Hmm, ya. ya, ya, Jadi mereka itu memang negara kota begitu ya. Jadi memang ya, ya. memang urusannya memang tadi itu banyak-banyak sekali masalah-masalah di perkotaan tersebut ya. Dan kemudian tadi itu dengan bertambahnya penduduk, bertambahnya kendaraan dan sebagainya, terus mereka sangat sangat berkepentingan sekali dengan penerapan ITS ini dan mereka bukan salah satu pionir lah kira-kira dari penerapan ITS ini. Salah satu yang paling paling terkenal dari Singapura itu adalah dengan penerapan ERP namanya, Electronic Road Pricing ya. Nah, mungkin salah satu yang dari kita ini belum terjadi tuh. Walaupun Jakarta sudah gembar-gembor udah beberapa tahun yang lalu dia akan menerapkan ERP ya di Jakarta. Jadi intinya kan ERP itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan di suatu jalan atau suatu daerah tertentu ya dengan cara orang yang mau masuk ke daerah tersebut harus di-charge begitu ya. Nah, karena kalau harus di-charge, kemudian orang kan jadi mikir-mikir nih, apakah saya perlu apa tidak sih masuk ke daerah tersebut? Jadi itu bisa mengurangi kemungkinan orang tidak berbondong-bondong pada suatu daerah begitu ya. Karena ada di-charge itu. Lain kalau misalnya gratis, kemudian semua orang akan datang ke daerah tersebut, gitu ya, menyebabkan kemacetan. Nah, kemudian itulah barangkali dengan salah satu dengan penggunaan ERP ini. Nah, hanya memang di Jakarta sudah berapa lama juga ingin mengikuti si ERP ini ya, tapi sampai sekarang belum 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 terjadi juga. Mungkin sudah 5 tahun barangkali ya, Hmm. bolak-balik di tender dan sebagainya, tapi belum belum pernah terjadi kan. Karena memang ada dua hal sih, ada dua masalah. Yang pertama tadi secara sistem kita masih belum yakin begitu yang mana yang akan dipilih. Yang kedua adalah masalah policy-nya, masalah law-nya ini. Jadi yang masalah policy ini apakah jalan tetap gitu ya. Itu barangkali yang salah satu yang contoh di ERP ya. Nah, kalau yang yang di kita di Indonesia ya, barangkali ya itu mungkin Jakarta ini merupakan salah satu contoh juga yang sudah lama juga agak lama juga menerapkan ITS ini dan memang apa namanya relatif lebih bagus lah dari kota-kota yang lain begitu ya karena memang juga kebutuhan juga memang sangat urgent juga begitu ya dibanding dengan dengan kota-kota yang lain ya mungkin saya nggak tahu tapi Pak Kana cerita ya bahwa ini di Surabaya barangkali ada juga barang ITS mungkin ya saya terus terang aja saya kurang jalan-jalan ke Surabaya terakhir ini begitu ya karena contoh yang paling gampang ya ada Jakarta ini. Di Bandung pernah dilakukan begitu ya. Apa ITS ini tadi yang apa dengan adaptif adaptif traffic signal ini begitu ya. Jadi pada waktu di Bandung dipasang begitu sensor-sensor di badan jalan ya untuk mendeteksi berapa jumlah kendaraan yang lewat dan sebagainya. Kemudian ada si lampu lalu lintasnya disesuaikan begitu ya. Nah, tapi benar masalahnya adalah di Bandung ini jalan-jalannya relatif pendek-pendek begitu. Ya, dan dikit-dikit persimpangan, dikit-dikit persimpangan. Jadi si sistemnya agak kacau kira-kira begitu ya. Mungkin karena beda kan. Sistem ini mungkin dikembangkan dulu di luar negeri begitu ya dengan mereka dengan karakteristik jalan yang panjang dan sebagainya begitu ya dan sebagainya. Dan kemudian begitu ditetapkan di Indonesia yang jalannya berbeda. Nah, terjadilah barangkali ada sedikit ada sedikit ketidaksesuaian begitu ya. Nah, kemudian sesuai biasanya kan teknologi itu bisa cepat usang juga begitu ya. Nah, sehingga kemudian ini menjadi tidak berjalan dan kemudian ya sekarang sudah tidak ada lagi bekas-bekas di Bandungnya ini kira-kira begitu yang kejadiannya ini. Iya, iya. Ya, baik. Wah, ini cukup bagus ya. Ini jadi ada contohnya di negara lain, contoh Singapura, kemudian Indonesia. Mudah-mudahan Jakarta bisa ya ini. Nah, ini kemudian ini pertanyaan berikutnya adalah ini Pak tantangannya ya. Ya. Pasti dalam penerapan ini kan pasti ada ya Hmm, kalau ada Pak tantangannya. Nah, hmm, tantangan sama mitigasinya Pak sekalian aja Pak nanti karena ini kan
Kalau lihat dari 5M, Hmm. mesin money, material-material, wah Nah, ini perlu biaya juga ya seperti ya, ini. Nah, kira-kira ada tantangannya apa dan mitigasinya apa ya? Karena mungkin ke depan itu memang harus kita memang berpindah ya, nah, memang harus nah. bisa menerapkan ini di kota-kota besar. Iya, Silakan justru Bang. jadi mungkin yang apa, yang pertama, paling tantangan pertama adalah yang biasa saya ajarkan pada mahasiswa TPB itu begitu ya, ada PA ya. Jadi segala macam urusan transportasi adalah ujung-ujungnya duit. Udah begitu ya. Jadi tadi itu kita ingin suatu sistem yang bagus, iya, tapi ada harga gitu ya. Ada rupa, ada harga. Jadi dengan sistem yang lebih canggih tadi memang harus biayanya relatif mahal begitu ya. Nah, itu barangkali yang salah satu tantangan dibuat kita ya, yang apa namanya, memang harus dicari ya ini apa, balance-nya begitu ya. Apa kita ingin suatu sistem yang sangat mahal, tapi kemudian tadi itu apa, kita sanggup nggak kita kan apa membiayai tersebut ya. Ini sama dengan misalnya ini Pak, dengan apa, dengan apa, contoh klasik yang lama itu adalah tentang penggunaan di airport system misalnya kan, Ya. ada apa sistem traffic apa eh, pesawat gitu ya, apakah dia akan menggunakan manual atau apa namanya sistem, ataukah dia akan menggunakan instrumen misalnya kan, sama seperti ini. Jadi dengan tadi itu dengan ITS ini kita membutuhkan sensor-sensor yang banyak dan sistem apa peralatan-peralatan yang memang relatif apa, canggih begitu ya. Nah, itulah barangkali yang pertama adalah mahal begitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kadang-kadang si pengembangan sistem-sistem ini itu masih bersifat sektoral begitu ya. Jadi ini ada satu apa, ada suatu orang yang mengembangkan inilah ITS untuk public transport gitu ya. Atau ada lagi orang yang mengembangkan ITS untuk private transport dan sebagainya. Nah, kadang-kadang antar berbagai macam pengembang ini ya, developer program itu kadang-kadang nggak nyambung begitu ya. Nah, itu barangkali harus ada suatu apa namanya, suatu apa ya connection-nya begitu ya, antara beberapa sistem tersebut. Ini mungkin jangan jauh-jauh lah Pak Pala, karena barangkali pengalaman di kereta api begitu ya. Dulu kereta api kita banyak sekali negara-negara yang menyumbangkan sesuatu pada sistem itu. Signal, Pak. Ya. Iya kan? Jadi ada negara ini menyumbangkan ini untuk dicoba ya, apa, sebagai Ya. pilot project gitu kan. Ya. Karena dengan harapan kalau ini sistemnya bagus, nah dia akan apa mendapatkan project ke Indonesia gitu kan. Nah, jadi masalah kadang-kadang sistem tersebut tidak apa? Tidak connect gitu Connect. ya. Ini satu sistem dibuat Jepang, Ya. satu sistem dibuat Inggris ya kan. Ya. Nah, itu bahasanya beda gitu ya. Nah, Ya. itu barangkali problem itu seperti itu. Ya. Jadi lack of interoperability barangkali ya. Ya. Itu yang Ya. apa yang kedua. Ya. Dan yang terakhir barangkali ya ini tantangan kita adalah terkait dengan kebijakan kita sendiri ya. Tadi itu jadi kembali ke apa kita akan apa namanya akan mengembangkan jauh ini semuanya begitu atau memang kita step by step gitu ya ini sejalan dengan adanya peraturan-peraturan yang akan diterapkan gitu ya. 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 Kalau kita mau loncat kemudian kita menggunakan apa ITS secara penuh begitu kan. Nah, tadi itu barangkali ya banyak konsekuensinya ya ada peraturan-peraturannya. Contohnya misalnya adalah apa namanya tilang elektronik begitu ya. Nah, tilang elektronik tadi apakah memang sekarang paling sudah ada begitu ya ininya apanya hukumnya begitu. Kalau sebelum-sebelumnya tidak ada begitu ya. Kalau misalnya boleh nggak sih orang ditilang tanpa apa ditangkap fisik OTT begitu ya. Nah, kan berarti itu salah satu peraturannya. Dan kemudian yang ketiga nih kadang-kadang yang menjadi masalah kita adalah masalah culture ya. Kadang-kadang barangkali kita ini barangkali masih apa belum terbiasa begitu ya dengan culture dengan otomatisasi dan sebagainya ini ya kita masih masih bersifat apa ya lebih senang padat karya begitu ya jadi semua ikut apa ikut apa melakukan apa rame-rame gitu sebentar kalau diotomatisasi ini memang satu pihak sangat menguntungkan tapi tenaga-tenaga yang diperlukan makanya lebih sedikit dan sebagainya nah itu barangkali beberapa tantangan-tantangan kita ini ya ya. 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 Baik. Wah, menarik juga ya tadi. Saya sangat setuju juga pengalaman di kereta api ada ini seperti culture ya. Saya ingat Ya. Pak Jonan juga ini perubahan culture ya. Oke, nah terus ini Pak Rudi, untuk penerapan ITS ini tentu menuntut adanya perubahan dalam kesiapan sumber daya manusia Ya. ya. Nah, karena kita ini di sini adalah jurusan teknik sipil ya di sini. Menurut Bapak bagaimana kesiapan kita sebagai mahasiswa atau sebagai insinyur sipil dalam menghadapi transformasi ini, teknologi ini ya, dan bagaimana strategi yang bisa dilakukan agar kita sebagai SDM teknik sipil ya, ahli teknik sipil itu bisa menghadapi era mobilitas cerdas di masa depan, Pak. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk apa untuk profesi sipil sendiri sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan yang diperlukan atau yang akan berubah begitu ya karena memang ya itu kita kan
teknik sipil ini sudah ada sejak ribuan tahun begitu ya. Bikin jalan ya seperti itu begitu ya, atau bikin jembatan seperti itu begitu ya. Yang akan berubah itu adalah tadi penggunaannya barangkali akan berubah itu begitu ya. Bagaimana cara apa tadi dengan apa, ada jalan, kemudian jalan biasa, sekarang ditambah dengan apa, dengan sensor dan sebagainya bisa mendeteksi, itu menjadi jalan pintar misalnya begitu kan. Tapi secara sipil jadi jalannya harus aman dulu jalannya begitu ya, sebelum dia jadi pintar dia harus benar dulu, kira-kira begitu. Sama dengan jembatan, misalnya ada jembatan sekarang dia bisa bisa mendeteksi dengan cepat kenapa ada kendaraan yang lebih berat dan sebagainya. Tapi ya, jembatan sih ya itu juga begitu ya. Jadi dia yang mungkin yang diantisipasi oleh profesi sipil tadi tuh kesiapan pada waktu barang yang kita produksi ini tadi bisa adaptasi dengan perkembangan zaman tadi nih begitu ya, terutama untuk pengoperasiannya ini begitu. Dan kemudian juga tentu juga untuk masyarakat barangkali selain daripada dari profesi sipilnya, barangkali masyarakat kita bisa nggak beradaptasi dengan sistem yang dikembangkan tadi nih. Mungkin itu ya. Terima kasih. Ya, ini terima kasih Pak Rudi. Nah, pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir pada diskusi kita kali ini. Namun sebelum mengakhiri pembicaraan, mungkin ada dari Pak Rudi bisa memberikan closing statement Pak terkait Intelligent Transportation System Redefining Urban Mobility in the Era of Smart Infrastructure, Pak. Silakan Pak. Iya, mungkin tadi dia. Jadi kalau saya terus saja barangkali sangat membayangkan begitu ya, bahwa sistem ini akan terus berkembang begitu ya. Karena berbarengan begitu ya dengan kemajuan teknologi. Ini tidak bisa dihindarkan, begitu. Mungkin kita harus mengadaptasi begitu ya, dan memanfaatkan sebesar-besarnya begitu ya. Dan seperti mungkin tadi dia kembali ke tentang karena itu makin lama akan penggunaannya itu akan makin meluas begitu ya. Sekarang ini barangkali contohnya adalah tren daripada kendaraan kita begitu ya. Sekarang ini bisa mulai inovasi kendaraan pesawat begitu ya, di moda udara gitu ya. Sedikit-sedikit sekarang ada yang ada motor udara lah, ada taksi terbang dan sebagainya. Nah, itu barangkali kalau sekarang udara kita masih bersih nih ya. Jadi kalau kata orang katanya kita daripada macet-macet di darat, makanya naik aja ke atas begitu ya. Nah, mungkin 5 tahun 10 tahun begitu si moda udara ini juga rame, kebayang nggak di atas nih berseliweran kendaraan, ada taksi terbang dan sebagainya, atau motor-motor terbang, itu juga kita harus adaptasi begitu ya. Nah, itu memang tidak bisa dihindarkan ya. Jadi kita harus siap-siap saja barangkali berubah tadi itu ya. Hal-hal yang mungkin 20-30 tahun yang lalu saya nggak pernah kebayangkan begitu ya. Sekarang yang terpaksa ikut-ikut juga begitu ya. Nah, itulah barangkali selalu berubah ya. Kita harus siap saja begitu dengan perubahan-perubahan ini. Demikian kiranya ya. Wah, terima kasih banyak Pak Rudi yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan berbincang bersama kita di podcast ICE ITB ini. Dan untuk teman-teman yang tertarik dengan kegiatan ICE berikutnya, jangan lupa follow Instagram ya, ICE ITB dan HMS ITB ya. Twitter ada? Twitter ada? Oh, enggak ada, hanya Instagram aja. Teman-teman juga dapat memberikan feedback keberjalanan Trexo ini dengan link yang ada di bawah ini dan di kolom deskripsi. Saya kira itu ya. Baiklah pemirsa, mungkin sekian dulu perbincangan kita pada episode kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan dan terima kasih, sampai jumpa di podcast ICE ITB selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.